Pernah nggak sih kalian nih kepikiran gimana ya caranya supaya brand skincare lokal di Indonesia itu mampu tembus ke pasar ASEAN atau mungkin bahkan tembus ke pasar internasional? Nah, di video kali ini perkenalkan, saya Najla Khaira Al-Khwarizmi dengan NIM 17056241138. Pada video kali ini, saya akan bahas bagaimana strategi bisnis dan permodalan ekspor produk N-Pure ke Malaysia. Mulai dari peluang pasarnya, strategi marketing, sampai analisis keuangannya. Penampilan yang pada umumnya didominasi oleh kaum muda dan pengaruh media sosial serta kemudahan akses e-commerce membuat usaha di dunia kecantikan dan skincare masif penetrasinya di pasar. Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia masih sangat menjanjikan dan diproyeksi pasarnya akan terus tembus hingga mencapai 34,6 triliun rupiah dengan pertumbuhan mencapai 4,74% per tahun. Malaysia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, khususnya di sektor perdagangan dan industri kecantikan. Negara ini dikenal sebagai pasar yang potensial, didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap produk perawatan diri. Dengan gaya hidup modern serta kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan kulit, masyarakat Malaysia menjadi target pasar yang sangat menjanjikan bagi produk skincare. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu tujuan strategis dalam ekspansi pasar produk kecantikan dari Indonesia. N-Pure adalah brand skincare lokal di Indonesia yang mengusung konsep natural beauty dengan bahan alami seperti Centella asiatica. Nah, keunggulan utamanya adalah yang pertama menggunakan bahan alami, terus yang kedua aman untuk kulit sensitif, sudah bersertifikasi halal dan BPOM, serta mengikuti tren clean beauty yang sedang naik. Jadi, produk ini itu bukan cuma sekedar skincare biasa, tapi juga menjawab kebutuhan konsumen modern yang peduli nih terhadap kesehatan kulit. Melalui analisis ini, kami ingin mengetahui seberapa besar potensi pasar dan peluang ekspor produk skincare N-Pure ke Malaysia. Tidak hanya itu, kami juga merancang strategi bisnis dan permodalan yang tepat agar proses ekspansi dapat berjalan dengan efektif. Harapannya, N-Pure dapat meningkatkan daya saing dan berkembang di pasar Malaysia. Lalu sekarang kita masuk pada analisis pasar Malaysia. Kenapa sih kira-kira yang dipilih adalah negara Malaysia? Karena menurut pendapat saya pribadi dan juga menurut data, Malaysia ini merupakan pasar yang sangat potensial. Daya beli masyarakatnya tinggi, mayoritas muslim, cocok banget nih dengan produk halal dari N-Pure itu sendiri. Serta yang terakhir, tren skincare yang terus meningkat. Nah, selain itu, konsumen di Malaysia didominasi oleh Gen Z dan milenial yang aktif di media sosial. Jadi, sangat dipengaruhi oleh influencer. Ini jadi peluang besar untuk N-Pure untuk masuk lewat digital marketingnya. Terdapat beberapa tahapan penting yang harus dipenuhi agar proses ekspor berjalan dengan lancar dan sesuai regulasi. Pertama, perusahaan harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas resmi usaha yang menjadi dasar legalitas dalam menjalankan kegiatan bisnis, termasuk ekspor. Selanjutnya, produk skincare wajib terdaftar di BPOM untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan dan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi hal penting, terutama karena Malaysia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar. Tahapan berikutnya adalah pembuatan pemberitahuan ekspor barang atau PEB, yaitu dokumen resmi yang dilaporkan kepada Bea Cukai sebagai bentuk pemberitahuan bahwa barang akan diekspor ke luar negeri. Kemudian, produk juga harus memiliki kode HS atau Harmonized System Code yang berfungsi sebagai klasifikasi internasional untuk mempermudah proses kepabeanan serta penentuan tarif. Terakhir, dalam proses ekspor, digunakan skema FOB atau Free On Board, di mana penjual bertanggung jawab hingga barang dimuat ke kapal, dan setelah itu resiko beralih kepada pembeli. Dengan mengikuti seluruh prosedur ini, kegiatan ekspor produk N-Pure dapat berjalan secara legal, aman, dan efisien.
serta memiliki peluang besar untuk sukses di pasar Malaysia. Namun, pasar ini juga cukup kompetitif karena ada brand global seperti L'Oreal, terus ada brand Korea seperti K-Beauty, dan brand-brand lokal Malaysia yang lain. Maka, strategi Enpure adalah diferensiasi sebagai natural skincare dengan harga yang lebih terjangkau. Strategi marketing yang digunakan yaitu digital first marketing. Strategi ini berfokus pada pemanfaatan platform digital sebagai media utama dalam melakukan promosi dan membangun hubungan dengan konsumen. Seperti yang bisa kita lihat, brand memanfaatkan platform seperti TikTok dan Instagram untuk menjangkau target pasar, khususnya generasi muda yang aktif di media sosial. Di sisi kiri, terdapat contoh penggunaan TikTok melalui fitur live streaming. Live streaming ini dimanfaatkan untuk berinteraksi langsung dengan audiens, memberikan penjelasan produk secara real time, serta mendorong pembelian secara cepat melalui promo menarik. Kemudian, di bagian tengah, terlihat tampilan Instagram yang digunakan sebagai media branding. Konten yang ditampilkan dibuat konsisten, menarik, dan informatif untuk memperkuat identitas brand serta meningkatkan engagement dengan followers. Selanjutnya, di bagian kanan, strategi juga didukung dengan kolaborasi bersama influencer atau beauty content creator. Dengan kombinasi digital platform, konten kreatif, dan kolaborasi influencer, strategi digital first marketing ini menjadi sangat efektif dalam meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Distribusi dilakukan melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, serta kerjasama dengan distributor lokalnya. Nah, strategi ini dipilih untuk mengurangi resiko serta mempercepat masuk pasar. Pada bagian proyeksi keuangan, estimasi biaya produksi produk Enpure per unit sebesar 40.000 yang meliputi bahan baku natural, kemasan premium, dan biaya produksi. Sementara itu, biaya ekspor diperkirakan sebesar 15.000 per unit, mencakup logistik, dokumen ekspor, dan marketing internasional. Dengan demikian, total biaya per unit mencapai 55.000 sehingga strategi ekspor dinilai masih cukup efisien dan berpotensi memberikan keuntungan. Berdasarkan harga pasar Enpure yang berada di kisaran 70.000 hingga 90.000, produk ini tetap mempertahankan positioning sebagai affordable premium skincare. Dengan total biaya sebesar 55.000 per unit dan harga jual di Malaysia sebesar 75.000, Enpure diperkirakan memperoleh margin keuntungan sekitar 36% per produk. Sebagai brand skincare yang telah dikenal luas di Indonesia, target ekspor awal Enpure ditetapkan sebesar 10.000 unit per tahun. Dengan harga jual di kisaran 75.000 per unit, proyeksi pendapatan diperkirakan mencapai 750 juta per tahun. Setelah dikurangi total biaya produksi dan ekspor, laba bersih yang diperoleh diperkirakan mencapai 200 juta per tahun. Berdasarkan perhitungan break-even point atau BEP, titik impas bisnis Enpure berada pada penjualan 5.000 unit. Sementara target penjualan ditetapkan mencapai 10.000 unit, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis ekspor ini memiliki potensi yang aman dan menguntungkan. Tentu saja, ekspor itu nggak lepas dari yang namanya risiko, seperti persaingan pasar, terus fluktuasi nilai tukar, regulasi, dan logistik. Tapi semua resiko ini itu bisa loh diminimalkan, seperti riset pasar, terus dilakukannya strategi harga fleksibel, sertifikasi lengkap, dan kerjasama dengan mitra yang terpercaya. Dari seluruh analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk Enpure ini ke Malaysia itu layak dan menjanjikan. Karena pertama, pasar besar, terus produk sesuai tren, dan terakhir secara finansial juga menguntungkan. Jadi, dari studi ini kita bisa melihat nih bahwa brand skincare lokal di Indonesia itu sebenarnya punya peluang yang sangat besar dan mampu bersaing di pasar ASEAN bahkan ke pasar internasional juga, asalkan didukung oleh strategi yang tepat, perencanaan matang, dan inovasi yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Nice.